Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membicarakan sebuah kelainan anak-anak yang baru lahir, di mana hormon tiroidnya di bawah normal. Efeknya nanti pertumbuhan anak ini akan terganggu, dan yang lebih parah yaitu pemikirannya juga terganggu. Dan yang paling penting, ini bisa dicegah kalau kita ketahui sejak dini. Kita akan bicarakan secara lebih mendalam bersama pakarnya, yaitu Dr. Siska Mayasari Lubis, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum Dr. Siska. Waalaikumsalam Prof. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah penyakit pada anak ya. Ini agak serius juga nya. Hormon tiroid ya pada anak yang kurang ya. Sedang ini bawaan lahir ya. Ini kira-kira nih apa nih penyebabnya, Dr. Siska? Ya, terima kasih Prof. Jadi penyakitnya kita sebut dengan hipotiroid kongenital. Yeah. Kongenital artinya di bawah lahir. Yeah. Nah, kenapa bisa terjadi? Gitu pertanyaannya ya Prof ya. Nah, paling sering itu terjadi karena masalah di kelenjar tiroidnya. Kalau bahasa awamnya kelenjar gondok Prof, dia ada di sini, di leher. Nah, jadi kelenjar gondoknya itu tidak terbentuk pada saat lahir. Jadi nggak punya kelenjar gondok. Bisa juga kelenjar gondoknya ada, tapi bentuknya nggak sempurna, Prof. Bentuknya kecil. Nah, kalau bentuknya nggak sempurna, artinya dalam menghasilkan hormon tiroid juga nggak akan cukup jumlahnya. Nah, kemudian bisa ada kelenjar gondoknya atau kelenjar tiroidnya, tapi posisinya tidak di tempatnya, Prof. Bisa posisinya itu di sublingual misalnya, Prof. Nah, itu juga bisa menyebabkan kelenjar tiroid atau kelenjar gondok menjadi tidak cukup produksinya atau malah gagal memproduksi hormon tiroid, Prof. Nah, kenapa hormon tiroid ini jadi penting? Karena memang dia sangat penting sekali, Prof. Semua sistem tubuh, sel, organ tubuh itu membutuhkan hormon tiroid, Prof. Terutama adalah otak dan untuk pertumbuhan, Prof. Jadi kalau misalnya anak hipotiroid kongenital terlambat didiagnosis, nah apa akibatnya? Akibatnya yang pertama bisa terjadi gangguan pertumbuhan, bisa pendek. Yang kedua bisa terjadi retardasi mental, Prof. Jadi IQ-nya nggak cukup, Prof. Gara-gara terlambat diagnosis. Kan kasihan sekali ya, mestinya kalau terdiagnosis dini, deteksinya dini, terapinya cepat, tumbuh kembangnya, IQ-nya, kognitifnya bisa sama dengan anak yang tidak hipotiroid, Prof. Nah, jadi untuk mencegah keterlambatan diagnosis, saat ini sudah ada Prof yang disebut dengan screening hipotiroid kongenital, Prof. Jadi, semua bayi baru lahir akan di-screening untuk hipotiroid pada usia 48 sampai dengan 72 jam, Prof. Nah, apa yang di-screening? Di-screening itu adalah pemeriksaan TSH, Prof. TSH neonatus. Pemeriksaannya ini tidak invasif, Prof. Hanya mengambil 1-2 tetes darah dari tumit, Prof. Nanti akan diteteskan di kertas saring, Prof. Nah, nanti kita lihat. Kalau misalnya kadar TSH-nya di atas 20, maka kemungkinan dia mengalami hipotiroid, Prof. Jadi kalau misalnya di atas 20, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah konfirmasi diagnosis. Jadi bayinya akan di-recall atau ditelepon kembali untuk diambil kembali sampel darahnya, Prof. Dilakukan pemeriksaan hormon tiroid, TSH dan hormon tiroidnya, Prof. FT4. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau nanti kadar FT4-nya rendah, TSH-nya tinggi, maka ini confirm bayi mengalami hipotiroid. Kalau diberikan terapi di bawah umur 1 bulan, Prof, maka insya Allah ini hasilnya akan bagus, Prof. Tumbuh kembangnya akan sama dengan anak yang normal yang tidak hipotiroid, Prof. Baik, lalu terapi ini apakah terus-menerus atau hanya beberapa kali saja? Nah, untuk hipotiroid kongenital, karena ini bawaan lahir, Prof, dan penyebabnya secara umum karena kelenjar tiroidnya yang bisa tidak ada, bisa ada tapi tidak sempurna bentuknya.
maka terapinya adalah seumur hidup, Prof. Seumur hidup ya? Iya, seumur hidup, Prof. Jadi kita memberikan terapinya adalah hormon tiroid, Prof. Jadi sistemnya adalah terapi pengganti atau replacement terapi. Karena tubuh tidak bisa lagi memproduksi hormon tiroid yang cukup, maka kita ganti dari luar tubuh, Prof. Jadi obat ini atau hormon tiroid ini dimakan setiap hari, Prof. 1 kali sehari, pagi hari, dan ini dimakan seumur hidup, Prof. Iya, tapi anak-anak ini jadi normal jadinya ya, baik pemikirannya maupun tumbuh kembangnya ya, jadi normal ya. Kalau deteksinya dini, Prof. Iya. Kalau terapinya cepat dia akan normal, insya Allah dia akan normal tumbuh kembangnya. Tapi kalau terlambat diagnosis, Prof, terlambat diagnosis misalnya umur 2 tahun baru terdiagnosis, umur 3 tahun terdiagnosis. Nah ini kita kan nggak bisa mengembalikan fungsi otaknya untuk sama seperti anak yang normal, Prof. Karena dia terdiagnosis 2 tahun, berarti 2 tahun sebelumnya ini adalah tanpa hormon tiroid, kan, Prof. Kita tahu bahwa hormon tiroid ini penting sekali buat perkembangan otak dan pertumbuhan, Prof. Jadi sebenarnya screening hipotiroid ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan otak bayi, Prof. Itu tujuan utamanya, Prof. Jadi walaupun dia hipotiroid, tapi dia tidak boleh mengalami keterbelakangan mental atau retardasi mental ataupun retardasi pertumbuhan, Prof. Jadi itulah tujuan screening. Karena kalau udah terlambat, kita nggak bisa memperbaiki keadaannya, mengembalikannya seperti semula. Itu sudah terlambat sekali, Prof. Seperti itu. Iya, baik. Ini sangat penting sekali. Nah, apakah screening ini dilakukan secara rutin setiap bayi lahir di rumah sakit? Harusnya rutin, Prof. Namun sayangnya belum semua rumah sakit memiliki fasilitas melakukan screening ini, Prof. Jadi hanya ada beberapa rumah sakit yang saat ini sudah bisa melakukannya, Prof. Kalau untuk laboratorium, beberapa laboratorium swasta sudah bisa, Prof, untuk melakukan screening ini. Benar, Sampai Prof. di kabupaten ada kira-kira laboratorium yang bisa memeriksa? Beberapa tahun yang lalu, Prof, bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, kami sebenarnya sudah keliling, Prof, keliling kabupaten yang namanya itu ya, Prof, ya, untuk mengajari dokter, kemudian tenaga kesehatan di rumah sakit daerah untuk cara mengambil sampel, Prof, sampel screening. Kemudian waktu itu karena ini programnya pemerintah, kami membagikan filter paper pada saat itu, kertas harinya, Prof, untuk pelaksanaan screening neonatus, dan pada saat itu kita lakukan memang pada banyak kabupaten, Prof, di Sumatera Utara pada saat itu. Namun setelah program itu selesai, saya pikir mungkin beberapa tidak jalan lagi, Prof, karena kan harus pembiayaan masing-masing daerah jadinya ya, Prof, ya. Dan sayangnya pun hingga saat ini screening ini kalau untuk di Sumatera Utara ini belum masuk ke BPJS, Prof. Itu menjadi salah satu kendala, Prof. Iya, ini yang harus kita beda seperti di Jakarta itu RSCM udah masuk ke BPJS, Prof. Iya. Ini harus kita perjuangkan. Ini harus kita perjuangkan. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita ini. Benar, Prof. Sebenarnya kalau menilik peraturan Menteri Kesehatan ini sudah ada, Prof, untuk screening pada bayi baru lahir, Prof. Karena memang sangat penting karena hipotiroid kongenital ini adalah penyebab retardasi mental pada anak yang bisa dicegah, Prof. Bisa dicegah gitu. Bisa dicegah dengan screening. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini kita berusaha lah semuanya kita ya. Memperjuangkan ini ya, supaya tentu pasti ada ya kejadian ya, lahir tidak terpantau, tahu-tahu nanti dia jadi badannya kecil dan retardasi mental ya, banyak itu ya. Bagian besar kasus kami itu terdiagnosis terlambat, Prof. Iya. Jadi mungkin kalau untuk fungsi motorik ya, Prof, kan terlambat, perkembangan semua terlambat, Prof. Pertumbuhan terlambat, perkembangan terlambat. Fungsi motorik untuk dia bisa berjalan sih itu insya Allah dengan terapi bisa, Prof. Tapi perkembangan IQ-nya itu kita nggak bisa kembalikan, Prof. Sayang. Kita harus pikir kalau screening nggak jalan, berarti akan banyak anak hipotiroid ini yang tidak terdeteksi dini, Prof. Akhirnya jadi disabilitas intelektual kan, Prof. Nah, kita harus memikirkan juga apakah SLB yang ada di tempat kita ini cukup dan mumpuni nggak untuk kasus-kasus yang terlambat diagnosis. Akan banyak sekali kan, Prof. Betul ya. Kalau misalnya screening ini tidak dijalankan oleh kita seperti itu. Padahal bisa dicegah ya. Bisa dicegah, dan orang tua pun diharapkan ketika bayinya lahir harusnya tanya ke rumah sakit.
ada atau sebelum melahirkan tanya rumah sakit tempat lahir punya fasilitas screening nggak untuk neonatus seperti itu, Prof. Baik, tentu ini salah satu tujuan dari program kita ini, Ngobrol Sehat Prof. Delfitri ini, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, ini kepada masyarakat sekalian, tolong diingatkan dokternya supaya dilakukan screening untuk hipotiroid, yang penyakit yang baru kita bicarakan. Dan tentu kita dari dokter ya, dokter anak, dokter kandungan yang memang berperan di dalam proses kelahiran juga, ini jangan lupa dilakukan pemeriksaan agar tidak terjadi lagi ke depan ini anak-anak kita yang kena penyakit hipotiroid. Itu kira-kira ya, Dr. Siska ya. Benar, Ya, Prof. semoga bermanfaat untuk masyarakat kita. Terima kasih Dr. Siska. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.